Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Damayanti, tetapi biasa dipanggil Ibu Amai. Gimana kabar adik-adik semuanya? Ibu berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar. Nah, sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Alhamdulillah, pembacaan doa telah selesai. Selanjutnya, mari kita membaca ayat kursi bersama-sama. Alhamdulillah, setelah membaca ayat kursi, dilanjut dengan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu Indonesia Raya. Hari ini kita akan belajar bersama masih di mata pelajaran tematik kelas 3, yaitu tema 6, energi dan perubahannya, dan subtema 2, perubahan energi, pembelajaran ketiga. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Minggu lalu, siswa kelas 3 berkunjung ke Waduk Jatiluhur. Waduk tersebut terletak di Purwakarta, Jawa Barat. Murid-murid senang sekali. Hari ini mereka masih membicarakan kegiatan tersebut. Berikut percakapan mereka. Selamat pagi teman-teman, sapa Siti kepada teman-temannya. Selamat pagi juga Siti, sahut teman-teman Siti. Bagaimana kabar kamu Siti? Apakah kamu sudah sembuh? Sudah, terima kasih doanya ya teman-teman, jawab Siti. Oh iya, bagaimana kunjungan ke Waduk Jatiluhur kemarin? Menyenangkan tidak teman-teman? Sangat menyenangkan, banyak ilmu yang didapat, jawab Edo. Ilmu apa Dok? Tanya Siti. Ternyata waduk itu dapat dijadikan pembangkit listrik, jelas Edo. Iya, makanya Waduk Jatiluhur itu disebut sebagai waduk untuk PLTA, yaitu pembangkit listrik tenaga air, tambah Udin. Mengapa disebut pembangkit listrik tenaga air? Tanya Siti lagi. Karena energi listriknya berasal dari tenaga air. Bagaimana caranya energi air menjadi energi listrik? Siti semakin ingin tahu. Energi gerak air akan memutar alat yang disebut turbin. Lalu, turbin menggerakkan generator listrik. Bergeraknya generator listrik inilah yang akan menghasilkan tenaga listrik, jelas Udin. Listrik yang dihasilkan kemudian disalurkan ke gardu-gardu listrik. Lani menambahkan, nah, dari gardu-gardu itulah listrik disalurkan ke rumah-rumah atau kantor-kantor. Edo melengkapi. Oh gitu ya, terima kasih ceritanya ya teman-teman, ujar Siti kepada teman-temannya. Begitulah keseruan pembicaraan Siti dan teman-temannya. Dari pembicaraan mereka, kalian mendapatkan informasi tentang manfaat waduk sebagai pembangkit listrik. Selain sebagai pembangkit listrik, waduk juga digunakan untuk keperluan lainnya seperti irigasi atau perairan sawah, perikanan, dan juga sebagai tempat wisata. Betapa besar manfaat waduk. Oleh karena itu, dapat dibayangkan apa yang akan terjadi jika waduk kering. Sawah-sawah akan kekeringan dan persediaan energi listrik menjadi berkurang. Sekarang coba pikirkan apa akibatnya jika tidak ada listrik. Ya kalau tidak ada listrik ya kita akan kegelapan ya adik-adik semuanya. Dan kita tidak bisa melakukan aktivitas apapun. Apa pula akibatnya jika sawah kering? Nah, jika sawah kering, para petani akan merugi ya adik-adik. Mereka tidak akan bisa panen dan kita pun tidak akan bisa menikmati hasil panen dari para petani. Adik-adik, tuliskan 2 hal tentang Waduk Jatiluhur yang sudah diketahui. Yang pertama yaitu Waduk Jatiluhur dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Selain sebagai pembangkit listrik, Waduk Jatiluhur juga digunakan sebagai irigasi atau pengairan sawah, perikanan, dan juga sebagai tempat wisata. Selanjutnya, bagaimana tenaga listrik dihasilkan oleh air dalam waduk? Nah, kalian bisa menceritakannya secara singkat. Di sini, energi gerak air akan memutar alat yang disebut turbin. Lalu, turbin menggerakkan generator listrik. Bergeraknya generator listrik inilah yang akan menghasilkan tenaga listrik. Adik-adik, bagaimana listrik dari PLTA dapat sampai ke rumah-rumah? Ya,
Listrik yang dihasilkan PLTA kemudian disalurkan ke gardu-gardu listrik. Selanjutnya, dari gardu-gardu itulah listrik disalurkan ke rumah-rumah atau kantor-kantor. Lalu, apa yang akan terjadi jika air di waduk kering? Jika air di waduk kering, maka PLTA tidak bisa menghasilkan listrik dan sawah-sawah akan kekurangan air. Tuliskan 3 masalah yang muncul bila tidak ada listrik. Jika tidak ada listrik, maka tidak akan ada sumber penerangan cahaya atau lampu ya adik-adik. Lalu tidak dapat menggunakan alat-alat elektronik dan banyak pekerjaan yang terganggu. Berarti listrik itu sangat penting ya adik-adik bagi kehidupan kita. Lani telah selesai bercakap-cakap dengan teman-teman. Kemudian Lani mengajak teman-temannya untuk berlatih menari. Kali ini mereka akan berlatih gerak kuat kaki pada tari. Untuk gerakan yang pertama yaitu kedua tangan di pinggang. Kemudian kedua kaki dibuka selebar bahu dengan membentuk I. Lalu kaki kanan dan kaki kiri diayunkan secara bergantian. Kepala ikut menggeleng atau menoleh. Jadi kalau kakinya mengayun ke kiri, maka kepalanya menoleh ke kanan dan sebaliknya. Selanjutnya, gerakan yang kedua yaitu meliukkan badan ke kiri dan ke kanan dan kakinya melangkah ke kiri dan ke kanan. Untuk gerakan yang ketiga, tangan dikebawahkan lalu ditarik ke atas. Lalu kakinya secara bergantian maju ke depan dan ditekuk. Kalian bisa tirukan pada gambar ya adik-adik. Setelah latihan menari, Lani dan teman-temannya berlatih berhitung. Mereka akan menghitung kegiatan yang dilakukan di sekolah sebagai panduan digunakan jadwal pelajaran di sekolah. Sebelum siswa bekerja, guru menjelaskan cara menentukan lamanya suatu kegiatan. Misalnya, pukul 5 Lani bangun tidur, kemudian mandi, berpakaian, dan menyiapkan perlengkapan sekolah. Kegiatan ini dilakukan sampai pukul 5.30. Lama kegiatan tersebut adalah kita bisa mencarinya dengan kegiatan selesai dikurangi kegiatan dimulai. Nah, untuk kali ini kegiatan selesainya yaitu 05.30 dan kegiatan dimulainya yaitu 05.00. Lalu kita kurangi saja, menit dikurangi dengan menit dan jam dikurangi jam. 0 dikurangi 0 yaitu 0, 3 dikurangi 0, 3, 5 dikurangi 5, 0, 0 dikurangi 0, 0. Jadi di sini lama kegiatannya yaitu 30 menit. Nah, kalian bisa mengerjakan tugas yang sudah diberikan ya adik-adik. Alhamdulillahirrabbilalamin, kegiatan hari ini sudah selesai ya adik-adik. Kita sudah belajar mengenai perubahan energi, lalu gerakan pada tari, yang terakhir yaitu menentukan satuan waktu dalam kehidupan sehari-hari. Semoga adik-adik suka dengan pembelajaran kali ini ya, dan dapat bermanfaat bagi adik-adik semuanya. Setelah melakukan kegiatan pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Lalu dilanjutkan oleh doa ya. Sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.